Oke, baik semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Dan selamat datang di materi selanjutnya, yaitu ada dasar-dasar content creation. Nah, hari ini kalian akan ditemani oleh saya selaku pemateri, yaitu nama saya Enggar Tiasto Faudi Ristiawan. Kita kenalan dulu kali ya, teman-teman ya, sebelum kita mulai materinya. Nah, ini saya. Nama saya Gertesto Faudiri Setiawan. Saya biasa dipanggil Enggar atau kalian bisa memanggil saya Kak Enggar gitu. Nah, kebetulan saya sudah berada di posisi sebagai sosial media spesialis dan juga konten quality control di salah satu platform streaming internasional. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kebetulan banget nih, cocok banget buat kalian yang penasaran tentang bagaimana tentang content creation itu. Jadi harap diperhatikan baik-baik dan simak ya. Gitu. Mungkin kalian yang tahu atau menonton seputar tentang anime atau konten-konten YouTube seperti ada Ben Azelard, Stock Twins, atau mungkin Mister Beast, itu merupakan salah satu proyek yang saya kerjakan untuk di Indonesia. Seperti itu. Atau mungkin ada yang nonton Attack on Titan, anime Dan. Nah, saya kebetulan juga bekerja di bagian situ. Nah, jadi kita buat yang penasaran tentang bagaimana cara membuat kontennya, kita akan mulai dari basicnya dulu kali ya. Begitu. Oke, langsung aja kita ke hal selanjutnya. Oke. Nah, ini merupakan hal-hal yang akan kita bahas. Terdapat 6 poin ya teman-teman ya. Yang pertama ada pengertian content creation, lalu ada jenis-jenis konten, terus konten dalam digital marketing, platform populer, tools content creation atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk content creation, sama terakhir pemilihan platformnya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang nanya ya kayak gini, siapa di antara kita yang masih bingung gitu ya, gimana sih cara buat konten yang menarik dan efektif gitu? Hmm, ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau misalkan ada yang masih bingung caranya, aku kasih tahu nih hari ini. Nah, aku akan kasih tahu strateginya dari yang paling dasar hingga mungkin sedikit lebih kompleks. Tapi kita akan mulai yang dasar dulu, teman-teman. Nah, sebelum itu, mungkin aku mau ngasih penjelasan dulu nih tentang apa sih content creation itu. Nah, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu kali ya. Oke, apa itu Kak content creation? Nah, sebenarnya content creation itu adalah proses menciptakan konten yang informatif, edukatif, atau menghibur untuk audiens kita. Jadi kata kuncinya adalah konten ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan informasi sehingga penonton kita tuh tahu, mendapatkan info, lalu bisa mendapatkan edukasi atau pembelajaran yang akan membuat dia bertambah ilmunya atau juga bisa memberikan rasa hiburan atau rasa senang ketika menonton tuh akhirnya dia bisa terus menonton gitu. Nah, dengan kata lain, di dunia digital seperti ini, di mana semua orang sudah menggunakan digital mulai dari smartphone, laptop, PC, atau perangkat lainnya, konten ini menjadi rajanya, teman-teman. Kenapa jadi rajanya, Kak? Karena tanpa konten, hal-hal ini akan tidak ada, gitu. Makanya konten ini menjadi sebuah tombak utama yang menjadi sebuah hal paling utama di perangkat-perangkat tersebut, gitu. Nah, tanpa konten yang berkualitas, sulit buat kita untuk menarik perhatian audiens. Jadi, kalau kontennya nggak menarik, pasti orang akan males dong menontonnya. Atau kayak, ah ngapain aku buka di sini gitu. Lebih baik aku nonton yang lain. Maka dari itu, kita harus membuat konten yang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat konten yang berkualitas itu? Nah, yang pasti harus yang tadi itu informatif, edukatif, atau menghibur tersebut. Gitu. Nah, konten juga biasanya kita lihat dari audiens atau kita sebutnya penonton ya. Karena dengan kita bisa menyesuaikan dengan penonton, itu akan membangun hubungan yang kuat antar penonton.
biasanya teman-teman akan menonton konten yang sesuai dengan teman-teman gitu. Misalkan mungkin ada yang senang tentang olahraga. Nah, orang akan lebih cenderung nonton olahraga terus. Atau mungkin teman-teman ada yang suka tentang komedi, akan mencari komedi terus gitu. Atau teman-teman suka tentang tutorial bagaimana cara membuat masakan ini atau membuat resep spaghetti, resep bakso. Nah, mungkin akan suka tentang makanan-makanan. Maka dari itu, kita harus menyesuaikan nih dengan siapa kita membuat konten kayak gitu. Nah, dengan itu kita bisa ngebuat kontennya. Nah, biasanya konten ini bentuknya macam-macam juga, teman-teman. Ada tulisan, ada gambar, dan juga ada video. Nah, kalian bisa memilih nih, mau pakai tulisan, gambar, atau video. Dan semua orang punya preferensi masing-masing terhadap konten tersebut. Gitu. Nah, kalau gitu langsung aja kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia content creation. Oke, next. Nah, untuk membuat konten sebenarnya ada caranya dong. Coba misalkan kamu semua bayangin ya, ketika lagi scrolling Instagram atau Facebook atau yang lain-lain media sosial apapun, tiba-tiba kamu lihat video yang menarik perhatian gitu. Biasanya kalian pasti berhenti dong. Maksudnya langsung, wah menarik ya. Akhirnya kita nonton terus. Nah, apa sih yang membuat Anda berhenti biasanya atau membuat kalian berhenti? Itulah kekuatan dari content creation, teman-teman. Ketika kamu tertarik atau berhenti menonton tersebut, itu artinya kontennya berhasil. Nah, konten yang berhasil itu biasanya diciptakan dengan melalui konten yang relevan sesuai dengan audiensnya. Biasanya konten itu ya gambarnya cocok, menarik, edukasinya cocok juga, dan videonya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Nah, sebenarnya tujuan utamanya ya menarik perhatian lagi ya, gitu, serta membangun hubungan dan mempromosikan sebuah produk atau layanan. Nah, dalam hal ini, bagaimana cara kita biar bisa kena gitu ke audiensnya? Kita menggunakan salah satu strategi yaitu kita sebut AIDA. Nah, AIDA ini teman-teman adalah sebuah singkatan. Yaitu yang pertama ada attention, A-nya itu attention, I-nya itu interest. Attention tadi itu perhatian, interest itu minat, lalu ada desire, desire itu artinya keinginan, dan action itu tindakan. Nah, dari sini ini akan menjadi modal utama dalam membuat sebuah konten. Begitu. Mungkin akan kita breakdown satu-satu ya. Apa aja sih kira-kira? Oke, kita next. Nah, yang pertama ini nih, attention. Seperti yang aku bilang, ketika kita nonton konten, konten itu harus menarik sebuah perhatian. Kadang-kadang tujuannya adalah membuat orang yang scrolling itu akhirnya jadi berhenti dan melihat tontonan konten kita. Kadang-kadang kan, misalkan teman-teman di sini menggunakan Instagram, ada fitur namanya Reels, teman-teman. Ketika misalnya kita nonton atau misalkan yang nonton TikTok, kita akan swipe, swipe, maksudnya kita naikkan, ada banyak video kan, tapi tiba-tiba kita berhenti. Misalkan cocok, wah ada video cara memasak bakso gitu. Nah, kadang-kadang kita bisa berhenti nonton. Kenapa? Karena kita mungkin mau bikin makanan untuk Lebaran atau misalkan mau bikin makanan untuk ketika kumpul-kumpul bersama keluarga. Nah, kita udah cocok tuh. Jadi konten itu udah ada atensi gitu. Kenapa ini cukup penting? Ini adalah langkah pertama di mana ini akan menjadi hal yang menarik perhatian. Misalkan dari judul yang menarik atau gambar yang mencolok yang akhirnya dapat membuat orang memperhatikan konten kamu gitu. Nah, misalkan contohnya, kenapa sih ini hal ini penting? Karena di dunia digital ini kamu bisa melakukan macam-macam. Misalkan contoh attention yang kayak tadi ku bilang ada bakso tadi tuh. Wah, ada baksonya gambarnya menggugah selera, terus baksonya itu menyenangkan. Nah, itu akan menjadi sebuah perhatian sendiri. Atau misalkan kita lagi buka konten tentang skincare di Instagram.
Misalkan kita lagi pingin glowing nih, pingin glowing. Lalu ada ada iklan nih tiba-tiba. Stop, wajahku bukan takdir. Ini solusinya. Tiba-tiba kelihatan glowing, menarik. Wah, ini cocok banget. Akhirnya kita berhenti nonton. Penasaran, ada apa ini? Berarti kamu sudah terkena attentionnya gitu. Atau kalau misalkan macam-macam. Jadi biasanya tuh hal-hal kayak gini biasanya bisa muncul dari kayak visual yang unik, musik-musik yang menyenangkan, atau kalimat-kalimat yang cocok dengan kalian. Misalkan contohnya pertanyaan, kayak misalkan kamu udah pakai sabun mandi belum buat cuci muka? Atau misalkan kamu tahu nggak resep unik ini? Atau misalkan gambar yang sangat-sangat dramatis. Misalkan tiba-tiba ada gambar gambar kebakaran. Ternyata pas kebakaran itu masak sate gitu-gitu. Itu clickbait ya, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah attention, kita lalu ada interest. Interest adalah bagaimana cara kita membangun minat, membuat orang akhirnya bisa tertarik terhadap kita. Setelah kita dapat perhatian mereka, mereka berhenti untuk nonton, kita perlu membangun minat. Kita bangun suasananya teman-teman. Biasanya kita bisa ngasih informasi yang relevan atau menarik. Contoh tadi yang kayak aku bilang, kamu nonton ada orang masak bakso. Di situ kita bangun minatnya. Misalkan contoh, bakso ini rasanya enak banget dan kamu gampang membuatnya. Dengan dengan kalimat mudah membuatnya atau gampang membuatnya, kamu pasti udah penasaran dulu dong. Oh iya, emang gampang. Kok bisa gampang? Resepnya apa aja gitu-gitu. Jadi kita akan ada rasa membuat orang penasaran atau kenapa ya kok bisa terjadi seperti itu? Atau misalkan tadi yang orang pengen glowing, kan ada pertanyaan misalkan kamu ngasih info, ternyata 80% penyebab wajah kusam adalah karena pori-pori tersumbat dan dehidrasi kulit gitu. Atau skincare ini mengandung 3 bahan aktif yang terbukti mencerahkan dalam 7 hari. Itu udah informasi yang sangat membantu gitu. Nah, biasanya kamu bisa memberikan kayak fakta menarik, data-data, atau mungkin humor. Tapi ini tergantung audiens kalian. Jadi sesuaikan dengan audiens saya gitu. Lalu setelah attention, kita bangun keinginan. Di mana setelah kita udah mendapatkan minat dari mereka, setelah perhatian, minat, lalu kita ciptakan keinginan. Di mana kita perlu menunjukkan manfaat atau value bahasanya teman-teman ya. Manfaat ya, manfaat dari produk atau info yang kita berikan. Misalkan, contoh kita balik lagi ke bakso tadi. Dengan kamu membuat bakso ini, kamu bisa membuat dengan lebih banyak dan lebih murah dengan bahan-bahan yang seperti ini. Nah, misalkan contoh, coba bikin dagingnya dengan daging kita 10 kilo, kita bisa dapat banyak banget. Misalkan kita bikin eh dengan uang 50.000 kita bisa bikin 1 gentong kayak gitu-gitu. Jadi itu akan sangat sangat memudahkan teman-teman. Jadi orang udah wah kayaknya bisa nih aku bikin nih. Jadi kita udah menciptakan keinginan tersebut sehingga orang-orang akan tertarik kayak gitu. Sama yang terakhir, kita akan sebelum terakhir kita juga bisa menggunakan kayak misalkan manfaat utamanya emosi positif kayak misalkan kita buat orang percaya diri, kamu pasti bisa bikin atau membuat orang merasa yakin dengan dirinya dia sendiri atau kamu bisa hemat waktu dengan membuat bakso seperti ini gitu. Dan juga ada before after, maksudnya ketika sebelum dan sesudah atau juga ulasan atau testimoninya seperti itu. Sama yang terakhir ada action, di mana actionnya adalah ajakan teman-teman. Ketika misalkan orang sudah menonton kita di endingnya itu, di akhirnya nanti ada namanya info, kayak misalkan memberitahukan apa yang mereka harus lakukan. Misalkan kayak kita ngajak sekarang, ayo buat sekarang, mudah bukan? Kayak gitu-gitu. Atau misalkan, ayo tonton sekarang, menarik loh, gitu-gitu. Jadi membuat orang akhirnya menonton film, misalnya contoh kayak gitu. Jadi itu adalah kata-kata yang membuat orang
senang ya terhadap hal itu gitu. Begitu. Nah, ini misalkan contoh AIDA ketika misalkan diterapkan dalam eh, satu rangkaian ya. Contoh, misalkan topiknya adalah jualan serum pencerah wajah gitu. Nah, ini ada yang awal nih, attention. Stop, stop. Wajah kusam bukan takdir. Ini solusinya. Nah, itu orang pasti udah nonton duluan tuh. Atau kalimatnya itu sudah menunjukkan ada apa ini, penasaran kan. Lalu yang kedua ada interest, kita ngasih tahu ke orang nih, serum ini mengandung vitamin C murni dan niacinamide yang bantu mencerahkan sejak minggu pertama. Itu informasi yang membuat orang kayak, oh oke, aku akan menontonnya. Lalu ada desire, membuat orang, kita ajak nih, kita tumbuhkan minatnya gitu. Cocok untuk semua jenis kulit, bebas alkohol, dan sudah terbukti oleh ribuan pengguna. Jadi kita kasih testimoni sehingga orang lebih percaya. Sama yang terakhir ada action. Klik link di bio sekarang, dapatkan harga spesial sebelum kehabisan. Sehingga orang ketika nonton kayak, oh aku tahu apa yang harus kulakukan. Kayak gitu teman-teman. Jadi AIDA ini bisa diterapkan untuk semua konten yang mau kalian buat. Ini penting banget. Jadi langsung diterapkan aja ketika kalian mau membuat konten. Kayak gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Ini sangat mudah, jadi bisa dicoba langsung teman-teman menggunakan metode AIDA ini. Attention, interest, desire, action. Seperti itu. Jangan sampai lupa ya. Oke, selanjutnya. Nah, terus kenapa Kak konten creation itu penting? Karena kayak yang aku bilang, content creation, konten itu adalah seluruh raja untuk semua platform. Mau di handphone, mau di PC, mau di TV, dimanapun itu konten adalah hal yang paling utama. Nah, fungsinya konten itu apa sebenarnya? Fungsinya content creation itu untuk membuat konten adalah biar kita bisa meningkatkan kesadaran atau kita sebutnya bahasanya awareness. Jadi ketika kita nonton itu, setelah kita nonton kontennya, orang akan sadar, oh ini loh, ada info tentang ini loh. Kadang-kadang kita nggak tahu. Untuk kalian yang suka lihat baca sosial media, banyak info-info yang sebelum kita nonton itu kita nggak tahu. Misalkan contoh, pernah ada yang tahu nggak tentang fakta-fakta menarik seputar 7 negara terdingin yang ada di dunia? Sebelumnya kita nggak tahu. Tapi setelah ada yang ngasih tahu, kita jadi tahu. Oh, 7 negara terdingin di dunia tuh ada negara A, negara B, negara C. Nah, itu akhirnya meningkatkan kesadaran kita kayak, oh ternyata ada ya negara kayak gitu. Gitu. Maaf. Nah, selanjutnya ada juga untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan, teman-teman. Kadang-kadang kita bisa tahu nih hal-hal apa aja. Misalkan teman-teman mau membeli sesuatu, tapi kita kurang yakin nih. Nah, kadang-kadang sekarang kita bisa lihat tuh testimoninya dari TikTok. Misalkan teman-teman mau beli lemari atau mau membeli TV. Kita mau beli HP baru aja deh, mau beli HP baru. Misalkan teman-teman mau beli HP baru. Nah, gimana kita tahu HP ini bagus atau enggak? Nah, kadang-kadang ada beberapa konten kreator yang membuat konten seputar review tentang HP-nya sebelum beli. Misalkan HP-nya punya kemampuannya apa, terus dia punya eh, bisa harganya lebih murah, terus punya fitur apa. Nah, itu bisa kalian temukan di konten-konten review. Nah, secara nggak langsung konten itu bisa meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan orang sehingga kita bisa membeli produk tersebut. Kita bisa tahu, oh produk ini enggak, produk ini iya, gitu. Jadi kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan produk tersebut, teman-teman. Gitu. Lalu juga kadang-kadang meningkatkan keterlibatan atau engagement. Kadang-kadang ada beberapa konten yang nanya nih pendapat teman-teman tentang sesuatu. Misalkan kadang-kadang ada konten kreator yang suka nanya pendapat. Tahu nggak, misalkan nanya tentang, kalian ada yang tahu nggak atau info dong tentang tempat makanan paling enak di Bandung.
silakan komentar di sini. Nah, dengan adanya itu, akhirnya banyak yang komen. Akhirnya bisa jadi tempat transaksi sebuah informasi dan di mana akhirnya teman-teman yang memberikan info akan mendapatkan info juga dari teman-teman yang lain hingga akhirnya menciptakan keterlibatan atau kita membuatnya engagement gitu. Jadi ada interaksi antara konten kreator, antara penonton dan juga ada keterlibatan antara penonton lain dengan penonton lain juga kayak gitu. Sehingga menciptakan ada komunikasi gitu. Jadi nggak satu arah teman-teman, begitu. Sama yang terakhir ada mendukung strategi pemasaran digital. Ini tentu yang paling penting ya, karena konten itu memang fitur utamanya adalah target kita sebagai digital marketer adalah bisa menjadi sebuah pemasaran. Jadi membuat orang yang nggak tahu jadi tahu, membuat orang yang nggak pingin beli jadi pingin beli, atau bahkan membuat orang yang awalnya nggak pingin beli, akhirnya jadi butuh, akhirnya jadi beli, kayak gitu. Semua itu bisa dilakukan dengan konten, gitu. Jadi secara nggak langsung konten itu membantu citra, menjangkau audiens baru, membangun kepercayaan, memancing interaksi dan meningkatkan penjualan konten yang tepat sehingga dapat menarik calon pelanggan. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, jenis-jenis konten apa aja sih, Kak? Oke, kita kita cek ya. Karena ini biasanya ada pertanyaan nih, apa apa jenis konten yang paling efektif untuk teman-teman gitu. Ayo kita eksplorasi bareng-bareng ya. Nah, aku udah bagi nih jenis-jenis konten. Jadi jenis konten itu ada 4 teman-teman. Yang pertama konten berbasis teks. Nah, ada konten berbasis teks, konten berbasis gambar, lalu ada konten bersifat video sama konten bersifat audio. Nah, konten bersifat teks biasanya konten-konten yang ini, teman-teman, yang bersifat tulisan. Contohnya aja kayak eh, novel. Buat teman-teman yang suka baca novel atau info, itu biasanya lihatnya dari situ. Misalkan contoh, aku kasih contoh ya, konten ini novel. Misalkan konten cerita. Untuk teman-teman yang suka cerita, baca. Nah, mana nih? Wah, nggak kelihatan ya? Oke, misalkan kita buka ya dari sini. Nah, misalkan salah satunya ini ada namanya Wattpad, teman-teman. Ini tempat orang untuk membaca cerita biasanya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca cerita nih. Ada macam-macam tentang ada novel, ada macam-macam gitu-gitu. Jadi kalian bisa bisa baca tuh tentang hal-hal seperti itu. Gitu. Lalu ada juga konten gambar untuk teman-teman yang suka visual, misalkan contoh paling sering tuh meme atau misalkan komik yang suka baca komik, itu salah satu konten berbentuk gambar gitu. Salah satu contoh yang paling menarik konten gambar itu mungkin ada yang baca tai lalat atau mungkin baca konten tentang komik apapun itu gitu-gitu. Biasanya itu gambarnya bersifat eh, gambar ya teman-teman ya. Gitu. Itu bisa hal-hal menariknya juga banyak. Nah, terus yang ketiga ada konten video. Konten video atau edukasi tutorial. Biasanya itu ada di Instagram, di Reels, atau di YouTube, atau di TikTok. Yang biasanya gambar-gambar tentang seputar tutorial, testimoni, review tadi seperti contoh-contoh yang aku kasih sebelumnya gitu. Itu lebih banyak video sih, karena memang orang-orang sekarang lebih suka yang berbau video ya teman-teman ya, karena lebih bergerak gitu. Nah, biasanya kalau video ini memang ini ya, apa sih namanya, menarik secara visual, terus penyampaian informasinya juga lebih interaktif, gitu.
Nah, kalau mungkin balik lagi kalau yang tadi gambar, itu ada kayak kelebihannya teman-teman. Kalau gambar tuh dia lebih gampang, secara visual tuh dia lebih mudah dipahami gitu. Nah, sama yang terakhir ada namanya konten audio. Nah, konten audio ini biasanya konten-konten yang membahas topik tertentu, biasanya cuma dari suara aja gitu. Nah, yang paling sering sekarang tuh yang lagi rame adalah konten bersifat seperti podcast gitu-gitu. Dia biasanya memang nggak ada visualnya dan lebih dikhususkan untuk orang yang sedang banyak di luar di perjalanan gitu. Jadi tidak memperhatikan banyak visual seperti itu teman-teman. Nah, ini ada perbandingan-perbandingannya teman-teman ya. Untuk teks, misalkan kalau teks ada kelebihan kekurangannya. Kalau teks tuh dia lebih mudah dibuat, lebih murah, dan SEO friendly. SEO friendly itu artinya lebih gampang ditelusuri orang, teman-teman. Jadi misalkan kalian cari di Google, yang teks itu lebih gampang dimunculkan, gitu. Lebih gampang dicari orang, gitu. Ketimbang yang gambar atau video, kalau melalui Google. Tapi kalau YouTube akan lebih mudah video, gitu. Namun kalau teks ya biasanya dia akan lebih kurang menarik dibanding gambar dan video ya tentunya. Tapi biasanya teks ini lebih informatif dan lebih dramatis karena dia memainkan imajinasi orang, begitu. Nah, biasanya platform-platformnya ya ada di blog, website, atau caption yang ada di media sosial, gitu. Nah, kalau gambar, kayak yang tadi sebelumnya sudah saya bilang, itu biasanya dia lebih cepat menarik perhatian sama mudah disebarkan. Jadi kalau yang bersifat gambar, itu biasanya lebih gampang di-share-nya tuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalau ketika bikin konten gambar, akan lebih mudah di-share-nya. Karena yang pertama gambarnya lebih ringan dan langsung menarik perhatian orang. Karena secara gambar, visual itu akan lebih gampang ditangkap oleh orang. Namun ya kekurangannya ketika gambar, kita nggak bisa memberikan informasi secara kompleks. Karena gambar ketika banyak tulisan ya akan menjadi sebuah teks kan, nggak menjadi sebuah gambar. Gambar akan lebih banyak visualnya gitu daripada tulisannya. Nah, biasanya platform Instagram itu platform untuk menaruh gambar itu, ditaruhnya di Instagram atau Pinterest, gitu. Lalu ada video, biasanya video ini yang paling banyak ya sekarang ya, di mana dia paling engaging atau paling menarik orang, gitu. Karena dia menyampaikan informasinya lebih baik, orang akan lebih tertarik video, karena video itu bergerak, terus tidak membosankan, biasanya ada musiknya, dan jelas. Dan juga ada teks berjalannya juga, jadi lebih clear, oh maksudnya itu ini, maksudnya itu, gitu. Namun kekurangannya ketika kita membuat video, otomatis produksinya akan lebih lama teman-teman. Lebih lebih lama, lalu lebih mahal, dan membutuhkan lebih banyak waktu produksi, sehingga tidak bisa cepat gitu. Dan untuk share-nya kadang-kadang bisa lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena kadang-kadang orang harus streaming dulu, harus, buffer ketika nonton tuh lebih lama gitu-gitu. Nah, biasanya didominasi di platform-platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Reels gitu-gitu. Namun teman-teman pasti lebih gampang ya. Sama yang terakhir ada juga audio. Nah, audio ini punya kelebihan lebih fleksibel. Jadi kayak misalkan untuk orang yang sedang berada di jalan, atau teman-teman yang suka mendengarkan di waktu-waktu senggang, itu audio adalah sebuah pilihan. Namun, eee, audio ini menjadi sebuah kekurangan karena tidak bisa menjangkau visual, maksudnya tidak ada visualnya. Kadang-kadang untuk teman-teman yang tidak bisa melihat secara visual, yang tidak bisa, mendengarkan, itu biasanya lebih cenderung tidak tidak bisa menikmati ini, gitu. Jadi, kurangnya di situ. Nah, biasanya ini platformnya ada di Spotify, Apple Podcast, gitu-gitu, teman-teman. Oke, sip. Kita next ke selanjutnya.
Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara kita bisa membuat konten dalam digital marketingnya. Jadi konten ini menjadi sebuah hal utama di digital marketing. Kita akan gali lebih dalam karena konten ini punya peran yang penting dalam digital marketing. Tanpa konten yang berkualitas, sulit buat perusahaan atau apapun itu untuk membangun sebuah brand awareness, membuat orang dikenal, terus meningkatkan interaksi antara penonton, dan yang paling akhir sebenarnya konten itu tujuannya membuat orang bisa melakukan sesuatu atau yang paling akhir adalah meningkatkan penjualan dari produk gitu. Oke, akan aku bahas ya satu-satu. Ya, kayak yang tadi aku bilang, konten adalah inti dari pemasaran digital. Tanpa konten, brand tidak bisa dapat berkomunikasi dengan audiens secara efektif, teman-teman. Nah, konten yang berkualitas dapat menarik perhatian dan juga meningkatkan interaksi dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi ini ada bagannya, ada macam-macam ya. Tapi kita lihat satu-satu aja. Oke. Nah, sebenarnya peran konten dalam digital marketing apa aja sih, Kak? Nah, yang pertama ada meningkatkan brand awareness. Kayak yang tadi saya bilang, kenapa ini selalu diulang-ulang? Karena konten akan menjadi hal utama yang membuat orang jadi tahu. Nah, contoh aja. Misalkan aku ambil contoh konten seperti ini ya. Kita ambil contoh. Nah, ini aku akan mengambil salah satu yang ada di sini nih. Ini salah satu Instagram yang lagi aku handle. Contoh misalkan untuk teman-teman yang siapa di sini suka nonton Pororo. Nah, untuk yang suka nonton Pororo, kita kasih tahu nih, sekarang Pororo ada yang bahasa Indonesia. Nah, kita akan kasih tahu. Sebelumnya mungkin orang nggak tahu ada Pororo yang bahasa Indonesia. Setelah aku bikin postingan ini, harapannya adalah orang-orang tahu Pororo bahasa Indonesia. Dan juga aku mengenalkan, oh siapa aja sih pemeran yang main Pororo? Misalkan ada sekarang pengisi Pororonya Mbak yang ini, yang ngisi Lupi ini, dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah info gitu. Atau misalkan siapa yang suka nonton kartun? Misalkan contoh ada yang suka nonton kartun Spy X Family. Nah, Spy X Family. Sebelumnya nggak tahu nih Spy X Family ternyata ada yang bahasa Indonesia. Setelah di postingan ini harapannya orang jadi nonton. Nggak hanya kenal, tapi orang jadi nonton nih. Nanti akan ditonton. Oh ini ada cuplikannya seperti ini, gitu-gitu. Jadi kontennya akan mengenalkan info tentang apa yang terjadi. Itu teman-teman. Oke. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Nah, tentunya ketika kita ini, kita berharap orang pengen tahu dong tentang bagaimana kita bisa tahu tentang sebuah produk gitu. Nah, biasanya konten-konten seperti ini adalah konten-konten review, teman-teman. Contohnya itu gini ya, misalkan contoh kita buka YouTube. Nah, untuk membangun kredibilitas atau mencari info, kita misalkan saya mau cari HP nih. Nah, tentang HP iPhone 16. Nah, kita kan lihat di sini nih. Nah, saya lihat review dari misalkan Mas David ini. Nah, dia akan jelaskan nih, ada kotak-kotaknya, terus harganya berapa, desainnya seperti apa, bentuknya apa. Nah, dari konten-konten seperti ini akan memudahkan kita untuk tahu apakah saya harus beli atau tidak, bagaimana reviewnya, gitu-gitu. Jadi secara nggak langsung konten ini menunjukkan langkah apa yang harus saya lakukan. Jadi secara nggak langsung ini menunjukkan kredibilitas dari. Lalu ada yang ketiga adalah mendukung SEO dan meningkatkan traffic website. Jadi secara nggak langsung konten-konten itu juga membuat orang jadi nonton. Misalkan kayak yang tadi aku bilang, oh ada konten baru nih, ada anime baru judulnya Spy X Family. Kalau mau nonton bisa nonton di
YouTube News Indonesia. Misalkan aku mau nonton Spy X Family, nanti aku akan nonton di News Indonesia. Aku mau nonton News Indonesia, judulnya Spy X Family. Oh, di sini ada nih. Nanti orang nonton di sini. Nah, hingga akhirnya orang nonton di YouTube-nya sini. Gitu, teman-teman. Jadi untuk orang yang belum tahu jadi tahu. Akhirnya jadi nonton gitu. Begitu. Lalu mendorong engagement dan interaksi audiens. Ini biasanya konten-konten yang bersifat ingin cari info gitu. Lalu menghasilkan dan mengkonversi leads. Nah, ini contohnya kayak yang tadi itu dari orang yang nggak tahu akhirnya jadi tahu hingga akhirnya orangnya itu beli. Lalu mendukung strategi customer retention yang sebelumnya sudah tahu akhirnya wah, ternyata aku harus beli lagi nih. Kenapa? Karena saya habis dapat info lagi nih tentang ini. Jadi ya, orang jadi lebih membuat orang tidak lupa terhadap barang tersebut gitu. Lalu yang ada juga meningkatkan efektivitas iklan digital, sama yang terakhir mendukung sosial media marketing. Nah, konten-konten yang kayak mendukung sosial media marketing itu kayak misalkan contoh-contohnya seperti kita udah punya info tentang suatu barang, lalu kita kita naikkan lagi nih, misalkan jangan sampai lupa ya teman-teman untuk membeli barang ini. Jadi kita mengingatkan kembali gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Ah, ini nih. Tahu dari mana nih, Kak? Platform-platform populer yang bisa kita pakai gitu. Nah, ini adalah platform-platform populer yang bisa kalian jadikan referensi. Ini adalah 4 terbesar ya, teman-teman ya, yang sering dipakai oleh audiens masyarakat Indonesia terutama. Yang pertama ada YouTube, di mana YouTube ini tempat untuk melihat video review. Jadi dia untuk lebih banyak dan dia sifatnya berupa video gitu. Lalu ada Instagram. Instagram sebenarnya basicnya juga sosial media ya, tapi dia lebih banyak kontennya tuh bersifat rata. Video ada, teks ada nggak, Kak? Teks juga ada, karena ada yang gambar tapi isinya teks semua. Itu bisa juga. Lalu yang paling utama ya gambar sama iya itu 3 itu sih. Video, gambar, sama teks di situ. Nah, kalau yang ketiga ada TikTok. TikTok itu biasanya lebih cenderung ke video, sama yang terakhir blog. Blog itu lebih cenderung ke gambar dan juga teks, teman-teman. Itu. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama. Nah, biasanya kalau untuk YouTube ini lebih ke arah ke jenis konten yang informatif, teman-teman, atau bersifat video. Nah, karena dia bersifat video, otomatis produksinya akan lebih lama. Tapi dia mempunyai banyak fitur untuk membuat orang bisa belajar dan mendapatkan informasi lebih banyak. Contoh, misalkan contoh ini kita ambil ada contoh tutorial editing video dengan Adobe Premiere. Kita langsung buka aja ya. Nah, kayak tadi misalkan aku mau seperti contoh kita, tutorial membuat, wah ini aja, bakso. Kenapa bakso terus, Kak? Emang enak sih bakso. Nah, langsung nih, dari sini kita bisa mendapatkan informasi nih. Nah, dari sini dia langsung ngejelasin teman-teman. Biasanya ada tutorial. Sebelumnya orang nggak tahu nih bagaimana cara membuatnya. Tapi melalui YouTube kita bisa mendapatkan. Dan konten ini biasanya udah kelihatan nih attention-nya. Dari mana? Resep bakso daging sapi 100% sukses. Ini attention. Lalu kita klik nih. Dan jangan lupa kadang-kadang akan mempermudah ketika ada caption-nya, teman-teman. Oh, ini kita pakai bahasa Inggris ya.
Nah, misalkan dari sini. Nah, dari sini kelihatan nih, teman-teman. Nah, ini salah satu bagaimana dia memasukkan produk. Jadi ketika kita nonton, dia memasukkan produknya. Awalnya kita nggak tahu bikin bakso, kenapa harus pakai Royco ya. Wah, ini misalnya contoh, kenapa harus pakai Royco. Orang yang nggak pakai Royco emang bisa, bisa sebenarnya. Tapi karena dia masukkan dan kita tonton dari awal, ya akhirnya nggak beli Royco, jadi beli Royco secara nggak langsung, gitu kan. Beli Royco, terus dia beli bahannya, hingga akhirnya sampai caranya membuatnya, dan sebagainya. Itu. Jadi sangat-sangat hook, teman-teman. Sampai mungkin cara pakai alatnya dikasih tahu juga. Jadi sangat-sangat memudahkan. Atau misalkan contoh lagi, keseharian kehidupan seorang desainer grafis. Bisa, misalkan tutorial tutorial menggambar anime. Bisa, misalkan dari sini. Dia ngasih tahu nih cara menggambar anime, mungkin yang suka kartun, step by step-nya dijelasin. Nah, bener-bener step by step-nya. Walaupun tidak ada suaranya atau apa, kita tinggal ngikutin aja. Karena dia sifatnya bersifat gambar, gitu. Informatif. Jadi sangat mudah. Jadi biasanya YouTube itu memang dikhususkan untuk kita memberikan info-info yang bisa kita ikuti, gitu. Jadi konten YouTube untuk di YouTube itu sifatnya video, teman-teman ya. Nah, biasanya strategi optimalisasi konten YouTube itu kayak tadi nih, tambahkan kata kunci di judul, deskripsi atau tag. Kayak misalkan tadi aku mau bikin bakso. Kita lihat lagi cara membuat bakso. It, cara membuat bakso. Nah, kalimatnya menarik dong. Kenyal, kres, resep bakso daging sapi 100% sukses. Ini udah oke banget. Jadi orang udah ketika lihat ini udah langsung, wah, kayaknya aku akan buka ini gitu. Atau mungkin yang ini, resep bakso kenyal. Dari sini udah kelihatan kan gambarnya menarik, udah menarik, pasti kayak wah, seperti aku akan lihat dari sini. Tuh. Buat thumbnail yang menarik, dari thumbnailnya udah bagus juga, gambarnya yang bagus. Thumbnail itu gambar ini teman-teman ya, gambar ketika lihat dari sini. Ketika gambarnya udah bagus, itu orang pasti akan membuat, mengeklik gitu. Wah, jadi kebawa nih. Begitu. Dan terakhir misalnya ada call to action. Pasti di akhir video ada misalkan contoh misalkan nih, jangan lupa like dan subscribe gitulah. Tapi ini kok hilang-hilang. Itu. Nih, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih sehingga orang bisa tahu nih info-info selanjutnya. Tuh teman-teman. Sama yang paling penting sebenarnya harus konsisten sih. Terus selanjutnya. Nah, lanjut ke konten populer selanjutnya kita tempati di Instagram, teman-teman. Aku langsung buka. Kenapa Instagram, Kak? Karena biasanya Instagram ini tempat untuk kita ngasih tahu info-info seputar hal-hal menarik ya. Nah, Instagram ini ada macam-macam. Ada kita akan bagi, aku langsung tunjukin satu-satu ya. Ada yang pertama itu ada yang sifatnya foto, terus ada Reels, video, ada Instagram Story, sama satu lagi live streaming. Live streaming ini ketika orang bisa nonton langsung dan bisa berinteraksi langsung. Nah, aku akan bahas yang pertama di Instagram. Mungkin aku akan langsung contohin di, sorry, kita contohkan di Instagramnya langsung ya. Nah, misalkan contoh aku mau menggunakan
konten yang aku buat. Kita ambil yang mana ya? Ini tentang gambar ini. Nah, misalkan contoh ini, ada info tentang anime terbaru nih teman-teman, dan karakter terbarunya. Untuk orang-orang yang pengen tahu infonya siapa sih cast pemain dari anime tersebut, nah aku bisa ngasih info berupa gambar atau visual. Misalkan contoh ini karakternya, lalu ada profilnya, ini ini judulnya, lalu ini caption yang ada di tulisannya. Nah, di sini memang tujuannya postingan ini adalah karena waktu itu kita ada event, ada acara, biar orang datang, akhirnya kita tunjukin 3 hari lagi pengisi suara dan akan hadir di acara Komifur 19. Orang bisa nonton di sini. Orang tahu, wah aku mau ketemu sama karakter ini. Nanti akan ketemu di sini di tanggal 9-10 November 2024 di Indonesia Convention Center. Ketika orang nonton ini, oh pengisi Okarun, karakter utamanya namanya Alif Wiraprasetya. Oh aku mau ketemu nih. Orang bisa lihat langsung di sini. Gitu. Atau misalkan siapa aja nih yang akan hadir? Ya, oh ini Alif Wiraprasetya yang tadi. Nah, ini pemainnya. Mau ketemu nih sama pemainnya. Nanti bisa ketemu di sini. Akan ada diinfokan dari caption yang udah kamu buat. Gitu. Itu kalau misalkan bersifat gambar ya, teman-teman. Jadi kayak infografis gitu. Atau misalkan mau lihat video pendek tentang infonya tadi kita ngomong tentang animenya. Nah, biasanya kalau sifatnya video, kita bisa lihat di sini. Kita uploadnya di bagian namanya Reels. Misalkan contohnya tadi kita promosi tentang eventnya. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kebetulan ada saya ya, jadi bisa lihat nih. Nah, misalkan ini infonya, jam berapa, ada kegiatannya, ada macam-macam. Terus ada ketemu sama macam-macam, sama lokasi di mana, terus mau ada apa, itu bisa lihat di sini. Jadi video ini membantu untuk orang bisa lebih tahu. Nah, dan jangan lupa ada captionnya, biar apa? Biar orang bisa baca juga. Mau ada jam berapa, di mana, gitu-gitu. Jadi nggak hanya gambar, video juga sangat membantu dalam pembuatan sehingga orang bisa engage. Gitu. Sama yang kalau info selanjutnya kayak misalkan Instagram Stories. Instagram Stories itu kayak misalkan info tentang di saat hari itu. Ini ketika hari hanya teman-teman. Nah, orang bisa lihat sampai jumpa di acaranya. Terus kita ngasih tahu nih di sini, wah jam 11 ya, ini suasananya. Terus nanti bisa lihat nih ketemunya di mana. Nah, terus info di hari itu pasca eventnya. Nanti lihat di panggung ngapain. Itu orang bisa lihat momen-momennya di saat itu. Gitu. Dan juga kita bisa menampilkan dokumentasi-dokumentasi tambahannya. Begitu teman-teman. Jadi biasanya lebih cenderung ke situ. Atau mungkin yang mau tanya-tanya seputar event atau seputar informasi, kita bisa kasih informasi. Contoh misalkan kita mau buka casting nih. Ini infografisnya. Misalkan siapa nih yang tertarik untuk bergabung. Bisa lihat kita bikin namanya ini kita sebutnya karusel atau informasi yang bisa di swipe-swipe. Swipe tuh digeser ya teman-teman. Nah, jadi ada banyak gambar yang berjejer gitu. Ketentuannya apa aja, mau ngapain. Seperti itu ya teman-teman. Sama sebenarnya ada namanya streaming, tapi kalau streaming berarti kita harus langsung ya nyobain. Nah, selanjutnya, nah biasanya kayak yang tadi ini, strategi optimalisasi konten Instagram itu yang pertama gunakan hashtag yang tepat, terus caption harus menarik, sama analisa performance. Nah, sebenarnya hashtag yang tepat
itu lebih cenderung kita melihat audiensnya atau dengan siapa kita membuat konten tersebut. Nah, sama captionnya. Nah, caption itu disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Kayak yang aku bilang. Karena yang berbicara dengan aku adalah penggemar kartun, akhirnya aku membuat caption yang lebih gampang. Kayak misalkan lebih, ayo ATM Talent Search 2024 buka nih buat kalian yang tertarik. Jadi kita membuat kalimat yang lebih informal, yang lebih menarik gitu. Tapi berbeda lagi dengan misalkan kita contoh buka konten seputar ini umroh. Pasti kalimatnya berbeda, teman-teman. Misalkan umroh awal musim 2000, dia akan lebih ngasih tahu informasi tentang umroh, tentang apa yang mau dia lakukan, gitu-gitu. Lebih banyak informasinya. Karena yang menonton lebih general atau lebih umum, atau orang-orang yang memang mencari info seputar umroh. Saya langsung ngasih info nih. Oh, mau umroh apa aja? Percayakan perjalanan umroh bersama kami. Karena yang nonton, yang melihat pasti orangnya lebih umum ya, gitu. Jadi sebenarnya kita harus menyesuaikan dengan siapa konten itu ada, gitu. Nah, lalu selanjutnya ada TikTok. Nah, bedanya kalau TikTok ini dia memang lebih cenderung ke video semua, teman-teman. Nah, tapi fun fact-nya, TikTok ini sekarang jadi pusat peradaban ya bahasanya. Semua bisa kita cari di TikTok. Mau kita cari tentang info yang terbaru, tentang info makanan enak, makanan apapun. Misalkan mau cari tentang tempat viral yang ada di Bandung. Misalkan teman-teman lagi pergi ke lokasi mana, misalkan teman-teman lagi ada di Jakarta. Kita mau cari nih tempat viral yang ada di Jakarta. Pasti ada di TikTok. Kenapa? Karena TikTok sekarang tempat yang paling banyak orang mengupload konten dan orang berlomba-lomba memberikan informasi terhadap di TikTok tersebut. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan. Nah, ini juga akan menjadi eh, tantangan tersendiri buat teman-teman yang pingin ada di TikTok, karena TikTok sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mudah diakses, sehingga TikTok ini menjadi eh, trendingnya selalu ada terus gitu. Tapi TikTok ini juga mempunyai, karena TikTok ini rame, jadi dia mempunyai banyak eh, base penonton yang rame juga karena banyak yang mengakses gitu. Nah, biasanya TikTok ini peluang masuk FYP, FYP itu for your page atau yang trending itu bisa melalui lagu-lagu. Tapi nggak hanya lagu juga, bisa juga dari hook. Hook itu artinya informasi yang menarik. Contohnya aja misalkan kita buka dari sini ya teman-teman. TikTok, langsung buka dari sini. Nah, kita buka langsung ya. Misalkan kita, waduh, ini langsung muncullah hantu ya. Aku mau cari tentang dubbing anime. Nah, bisa muncul nih. Atau dubbing. Nah, ini bisa langsung muncul nih. Wah, ini lagi nggak bisa. Nah, misalnya kita mau lihat info tentang apa? Tentang ini informasi apapun, bisa lebih gampang untuk dilihat teman-teman. Karena basisnya TikTok itu lebih banyak, jadi dia lebih gampang trending bahasanya ya. Misalnya kayak gini, oh penontonnya akan lebih banyak nih. Karena lebih banyak, jadi lebih gampang untuk dikenal gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa gampang dikenal, bisa pakai TikTok kayak gitu. Karena akan lebih banyak penontonnya tuh. Oke, lanjut.
Nah, kalau yang terakhir lalu ada blog. Blog ini biasanya lebih cenderung untuk bikin website atau artikel dan dia menggunakan berbasis teks ya, teman-teman. Gitu. Nah, karena teks ini dia lebih cenderung untuk gampang dilihat di Google. Gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka bikin artikel atau teman-teman yang suka membuat tentang eh, info-info berbasis teks, ini sangat dianjurkan. Gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang mungkin aku akan langsung nunjukin aja ya. Kak, ini buat yang penasaran, tools apa aja alat yang bisa kita gunakan untuk membuat content creation. Aku akan nunjukin beberapa basic-basic tools yang dasar-dasar tools yang memudahkan kalian untuk membuat konten. Nah, untuk konten visual biasanya ada di sini dikasih tahu ada 5 ya, ada Canva, Photoshop, Illustrator, Figma, dan CorelDRAW. Nah, aku biasanya lebih cenderung memakai Canva nih sebenarnya teman-teman sekarang. Aku langsung pindahkan aja kalau Canva. Contoh Canva ini nih. Oke, ini contoh Canva ya teman-teman. Canva memudahkan kita untuk membuat visual apapun. Misalkan aku membuat tentang postingan Instagram. Di mana di Canva kita udah ada template-nya nih kalau membuat. Misalkan kita mau buat tentang apa nih teman-teman? Karena tadi aku contohnya anime atau misalkan makanan kali ya, makanan. Kita bisa langsung lihat dulu nih di sini makanan. Nah, dia udah menyediakan template sebenarnya teman-teman. Template. Nah, template ini bisa gratis dan bisa langsung kita pakai. Jadi buat teman-teman yang ada gambarnya bisa di-delete nih. Nah, misalkan contoh kita mau bikin tentang makanan apa ya? eh Teman-teman mau berjualan pizza misalkan. Kita bisa ambil dari sini nih. Tinggal kita ambil. Nah, tinggal terus bisa kita ganti juga. Pizza enak. Nah, bisa kita ganti langsung. Terus kalian bisa langsung ganti menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sangat-sangat memudahkan sekarang, memudahkan sekali ya sekarang ya. Kalau menggunakan ini Canva. Nah, biasanya saya juga menggunakan untuk konten-konten saya gitu. Misalnya untuk membuat konten-konten eh case-case gitu-gitu. Jadi bisa langsung kalian explore nih. Enak banget Canva, sangat-sangat memudahkan. Lanjut. Oke, kembali lagi. Untuk yang konten tadi bisa pakai Canva ya, teman-teman. Nah, Kak, kalau video apa? Nah, kalau video kalian bisa pakai namanya ada Adobe Premiere, Final Cut Pro, CapCut, DaVinci sama iMovie. Nah, buat yang paling sering sekarang untuk generasi kita, aku lebih menyarankan menggunakan namanya CapCut, teman-teman. CapCut ini ada di PC, ada di HP. Oh, sama kayak Canva juga. Canva tuh juga ada di PC, ada di HP ya, teman-teman. Misalkan contoh, aku mau membuat ini, aku pindahin dulu ke CapCut. Oke, kita masuk ke CapCut. Nah, ini contoh CapCut. Di CapCut, misalkan contoh mau masukkan gambar. Kita tinggal masukkan aja. Nah, ini gambar udah masuk. Tinggal aku tarik ke sini. Terus ini misalkan backgroundnya. Terus aku mau masukkan videonya. Tinggal aku tarik, taruh sini, aku masukkan. Tinggal kita potong. Dan potongnya sangat-sangat mudah, teman-teman. Misalkan, oh belum pas nih. Nah, sini. Dan kalau kita potong tinggal Ctrl B. Delete, kita geser. Nah, kita sesuaikan dengan durasi kita mau berapa. Wah, kalau ini kepanjangan nih. Aku bisa kontrol sama minus untuk zoom atau kontrol plus untuk zoom in atau kontrol minus untuk zoom out. Seperti itu.
Kita bisa atur juga. Nah, ini bisa sangat memudahkan untuk orang nge-share, untuk membuat. Dan mudahnya tinggal mengekspor aja. Ekspor, kita render. Dan udah siap kalian upload. Nah, CapCut ini sangat memudahkan karena dia di HP ada, di PC ada, dan bisa kalian gunakan dua-duanya. Itu teman-teman. Oke, mudah ya. Jadi sangat-sangat mudah. Jadi buat kalian yang ingin ngedit sekarang udah tinggal pakai CapCut saja. Sangat mudah. Tapi yang lain juga bisa dipakai ya. Nah, untuk konten audio mungkin aku nggak bisa nyontoin, tapi kalian bisa pakai beberapa contohnya di sini ada Adobe Audition, Audacity, ada FL Studio. Tapi yang paling banyak dipakai sekarang Audacity, teman-teman. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk download karena dia tinggal biasanya untuk memotong suara, untuk merecord gitu-gitu. Enak nih pakai Audacity. Buat yang mau bikin podcast bisa pakai Audacity gitu. Sama yang terakhir untuk bikin konten teks, sekarang kita lebih banyak menggunakan Google Docs, teman-teman. Mungkin contohnya seperti ini ketika misalkan mau bikin Google Docs, tinggal di sini aja. Pakai Google, langsung nih dari sini teman-teman Google Docs. Tada. Nah, kita langsung bisa ngetik-ngetik di sini teman-teman. Misalkan yang senang bikin artikel, sebelum kita upload, kita bikin dulu nih di sini. Misalkan mau bikin tentang apa nih, dan dia udah disediakan template buat teman-teman yang mau bikin tentang eh, eh, apa sih namanya, judul-judul, bisa dari sini juga langsung. Misalkan tentang ini nih. Nah, ini tinggal diganti. Misalkan tentang pengenalan, eh, pengenalan anime di Indonesia. Dan kalian tinggal ngasih personnya siapa, penulisnya, terus tanggalnya berapa, gambar pun bisa tinggal diganti-ganti aja teman-teman. Sangat-sangat mudah sekali. Jadi enak banget ya sekarang. Buat teman-teman yang pingin pakai teks, bisa langsung lewat Google Docs gitu. Kalau untuk alat distribusi konten, kalian bisa, ini untuk memudahkan kalian untuk manajemen sosial medianya. Ada macam-macam, ada Hootsuite, Buffer, Trello, Google Analytics, dan Bitly. Ini semua bisa dipakai teman-teman, jadi punya fitur masing-masing, jadi sangat mudah. Tapi yang paling sering kita pakai sih biasanya lebih ke arah Trello dan juga Bitly untuk memendekkan website gitu. Gitu. Dan yang paling terakhir, pemilihan platform ini sangat penting. Dan pemilihan platform ini disesuaikan dengan audiens kita, teman-teman ya. Jadi dengan siapa kita mau target. Nah, target ini harus disesuaikan dengan user persona atau ya aku sebut lagi audiens ya. Misalkan contoh kita mau bikin untuk kalangan umur 17 tahun ke atas. Berarti biasanya umur 17 tahun ke atas tuh sukanya hal-hal seperti apa? Mungkin lagi senang-senangnya untuk mengeksplor atau dengan hal-hal yang semangat. Berarti dia akan lebih banyak atau pencarian jati diri ya. Itu bisa di TikTok, Instagram gitu-gitu. Atau lagi senang-senangnya belajar untuk orang-orang yang umur 25 tahun, mencoba hal-hal baru, mungkin di YouTube karena banyak tutorial-tutorial gitu-gitu. Atau untuk teman-teman adik-adik kecil yang umur 13 tahun yang lagi cari rumus-rumus mengerjakan tugas, itu bisa di YouTube gitu. Karena misalkan banyak-banyak rumus cara mudah mengerjakan gitu-gitu. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan dari situ teman-teman sebenarnya kontennya. Begitu. Nah, udah selesai deh. Cukup itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung aja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.